Jadi di situ komentarnya adalah 24S rasa 30S. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Anggiat Sagala di Giat SGL TV. Ya, ini channel yang kita buat untuk memberikan informasi mengenai apa saja ya sebetulnya. Walaupun ini channel kita arahkan ke kegiatan kita sehari-hari, yaitu konveksi dan sablon yang kita jalani. Ya, bagaimana kabar teman-teman semuanya di rumah di masa pandemi ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya tetap menjaga jarak, mengikuti protokol kesehatan supaya kita bisa melewati semuanya dengan baik dan kita tetap sehat dalam bekerja, dalam berkeseharian. Ya, namun sebelum kita memulai video ini, saya mengajak teman-teman untuk subscribe ya channel kita ini supaya saya yang membuat video ini lebih termotivasi lagi, dan nyalakan loncengnya supaya setiap kita bikin video teman-teman bisa dapat notifikasinya atau informasinya. 6 bulanan nggak upload video ya, kemarin ada kesibukan ya, mungkin agak males juga, terus saya juga baru punya baby yang akhirnya lebih seru untuk main sama anak, lihat pertumbuhannya, perkembangannya gitu. Tapi beberapa hari yang lalu itu saya coba cek channel YouTube dan lumayan gitu, kita melihat respon teman-teman baik. Ada video yang memang sudah sampai 7 ribuan viewersnya, terus subscriber juga udah lumayan 200 sekian, yang tadinya sebelum saya tidak upload lagi itu sekitar 100, berarti 100 lebih sudah nambah. Itu artinya teman-teman memang merasa ada informasi yang didapat. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu itu ada konsumen yang beli kaos di Shopee ya, kaos polos di Shopee itu dia kasih bintang 5, tapi di komentarnya disampaikan bahwa kaos polos yang kita punya itu lebih tipis dari kaos polos yang dia pernah beli di tempat lain. Jadi di situ komentarnya adalah 24S rasa 30S. Ya. Jadi ya ini saya perlu sampaikan karena saya tidak mau ada konsumen punya opini bahwa kita bohong menjual 30S dengan judul ya 24S. Nah, ini kita harus luruskan gitu. Makanya saya berikan video ini untuk menginformasikan gitu ke teman-teman supaya teman-teman nantinya bisa lebih tahu. Saya yakin itu ya konsumen yang beli itu tidak mengetahui kenapa itu bisa berbeda. Sama-sama 24S tapi berbeda gitu ya. Apa sih yang menjadi indikasi atau indikator kain itu dinyatakan benar-benar 24S atau ini bukan 24S. Oke, kita lanjut ke pokok masalah ya. Teman-teman di sini yang awam, mereka hanya tahu 30, 24 dan 20S. Saya yakin ini standar yang mereka tahu. Sehingga mereka pada saat membeli memang cukup untuk menanyakan berapa S. Namun di sini konsumen yang awam sebetulnya mereka juga perlu tahu ya. Mereka perlu tahu dan memang harus tahu kalau memang kita ingin dapat spesifikasi bahan yang kita mau. Apalagi sekarang itu di era dimana orang membeli dengan cara online. Karena saya juga sudah mulai beradaptasi dengan itu, nggak begitu suka sih dulu belanja online, cuman akhirnya jadi suka. Dan kita harus lebih spesifik ya, menanyakan. Yang saya mau kasih tahu di sini adalah kain itu ada standar lain selain 20S, 24S dan 20S, yaitu namanya gramasi. Gramasi itu dihitung dari berat kain dengan lebar 1 meter persegi. Gitu ya. Jadi 1 meter persegi itu kalau dipotong gitu ya, 1 meter persegi ditimbang itu beratnya, kalau dia gramasi 140 berarti 140 gram sebanyak 1 meter. Nah, apakah itu berhubungan langsung dengan ketebalan kain? Bisa iya, bisa tidak.
Tapi kita kembali lagi ke pertama ya, kita membahas masalah gramasi. Jadi kain 30S, kain 20S, dan kain 24S itu punya gramasi yang berbeda-beda. Ya, jadi berat kain dalam 1 meter untuk toko A, toko B, toko C itu mungkin bisa berbeda. Pabrik A, pabrik B, pabrik C itu bisa berbeda. Sehingga ketebalannya pun bisa berbeda gitu. Nah, di sini saya kasih satu contoh. Ya mungkin di sini saya pakai dari beberapa toko ya yang kita ambil. Saya tadinya pengen cari banyak toko, cuman kebetulan plastiknya memang biasa dipakai buat packing lagi untuk kirim kaos. Jadi saya hanya mendapatkan beberapa contoh. Nah, saya akan menjelaskan dari yang 30S dulu ya. Yang 30S. 30S, teman-teman bisa lihat. Ya, itu gramasi 140 sampai 150. Ya, 140 sampai 150. Lebar setting 42, ada lot dan kode ya. Ini dari toko yang satu. Kemudian saya akan coba dari toko yang lain ya, teman-teman. Dari toko yang lain. Di situ gramasinya 140. Yang ketiga. Ini yang ketiga. Ya. Gramasinya 160. Ya, gramasinya 160. Ini yang 30S. Yang pertama tadi saya sampaikan adalah 140 sampai 150 ya. 140 sampai 150 ini artinya kita bisa jelaskan bahwa iya, terkadang dia gramasi di 140. Bisa jadi gramasi di 145. Bisa jadi gramasi di 150. Kemudian yang kedua di sini ada gramasi 140. Dia sampaikan langsung 140. Nah, kalau gramasi 140 biasanya yang saya ketahui itu tidak bisa benar-benar flat. Jadi kita nggak tahu kalau 140 ini bisakah turun jadi 135 atau bisa naik jadi 145. Ketiga gramasinya 160. 160 ini juga sama. Itu biasanya ada range-nya ya, 5 sampai 10%. Berarti bisa 165, bisa 155 gramasinya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa dari ketiga toko ini itu gramasinya berbeda-beda, yang artinya ketebalannya berbeda-beda. Nah, jadi teman-teman yang memang mau gitu ya, yang mau beli itu harus mengerti ini. Mungkin nanti yang kalian tanyakan bukan hanya 30S dan 24S, tapi tanya gramasinya. Ya, jadi ada dua pokok itu yang harus tanyakan. Jadi dalam hari ini gitu ya, benang 24S dan 30S itu berbeda memang, tapi beratnya bisa jadi sama, tergantung bagaimana mereka mengolahnya gitu ya. Jadi makanya itu bisa hampir mendekati. Tapi kalau dilihat dari serat secara detail pakai loop yang kayak gitu, yang kaca pembesar, itu bisa kelihatan banget Pak sebetulnya. Kita bisa lihat mana 24 seratnya pasti beda, terutama serat bagian dalam. Kalau kita lihat itu pasti berbeda. Nah, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, pertanyaan dari konsumen itu adalah kenapa 24S-nya itu serasa 30S gitu ya. Nah, saya jelaskan lagi. Ini yang berikutnya saya akan berikan. Nah, ini sudah. Kembali lagi dari Knito ya. Di situ gramasi yang 24S 175 sampai 185 ya. Nah, sedangkan tadi di toko ini yang 30S ya. Ini 30S 160. Ini 24S 175 sampai 185. Artinya kalau seandainya yang 24S ini dapat gramasi yang paling rendah di 175 dan ini 30S di 160 atau bahkan lewat sedikit di 165, artinya perbedaannya hanya 10 gram.
antara 24S dan 30S. Untuk yang ini ya, untuk yang ini. Tapi kalau seandainya perbandingannya adalah 30S yang ini 140 dibandingkan dengan ini 24S yang gramasi 175 sampai 185, pasti akan terasa, memang perbedaannya itu akan terasa. 30S tipis dan 24S tebal. Tapi kalau seandainya dapat gramasi yang 30S-nya lebih berat, dan 24S-nya yang agak lebih ringan dapatnya, itu hampir mirip. Dan ini juga ada di toko yang lain. Di sini menuliskan 24S itu 170 sampai 180. Tadi 24S 175 sampai 185. Nah, kalau kita orang awam gitu hanya berpikir, saya nggak tahu, pengennya saya tipis dan tebal gitu. Nah, ini kita harus jelaskan. Kita nggak bisa juga bilang bahwa dari sananya memang seperti itu, nggak bisa gitu. Jadi biasanya saya sampaikan ke teman-teman bahwa ya inilah namanya gramasi. Kita nggak bisa pastikan itu. Pada saat kita beli kain ya kita hanya bisa tanya itu, memang tanya gramasinya berapa. Itu harus setelah kita beli baru kita ambil, kita bisa timbang lagi, ada alat gramasi, kita bisa timbang sendiri, kita ukur sendiri. Seperti itu. Nah, jadi ya memang kalau seandainya memang teman-teman butuh detail banget, ya memang harus disampaikan bahwa butuhnya adalah yang tebal atau sekian gram gramasi itu. Nah, itu mengenai gramasi pertama. Nah, yang kedua, tadi saya sampaikan bahwa gramasi itu bisa menentukan tebal tipisnya kain atau tidak. Bisa iya, bisa enggak, tadi saya bilang. Nah, bisa iyanya tadi saya sudah jelaskan masalah gramasi ya. Tapi tidak mutlak. Kenapa tidak mutlak? Ada kain yang memang dia kalau kita beli atau kalian beli kaos itu akan kecenderungan lebih tipis kalau dia tidak naik bulunya. Kecenderungannya lebih tipis walaupun gramasinya sama. Itu karena dia dipintal sehingga naik, bulunya tidak naik dan dia tidak tebal, benar-benar bersih. Tapi ada beberapa kain yang memang dia sengaja bulunya dinaikkan supaya kesannya tebal walaupun gramasinya nggak berat. Salah satu contoh kaos yang memang bulunya agak naik dan kecenderungannya lebih tebal adalah Newstead Apparel. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena saya sudah melihat, saya bandingkan. Nah, ini kebetulan ini kaos yang memang kaos NSA ya, dengan print DTG dari Hobby Print. Kebetulan di pameran kemarin saya dikasih untuk review, tapi saya juga belum sempat reviewnya. Mungkin video selanjutnya saya akan review mengenai DTG dan mengenai kaosnya ini gitu ya. Jadi ini agak berbulu ya, naik gitu, agak naik bulunya. Jadi dia memang kecenderungannya lebih tebal. Dan ada kain-kain lain lah. Biasanya tipe-tipe kain katun Amerika itu juga memang agak naik bulunya, kecenderungan lebih tebal, lebih kenyal seperti itu. Tapi kalau kain-kain yang memang pada saat proses combingnya bulunya benar-benar dihabisin rapih, itu kesannya memang lebih tipis. Nah, itulah yang kita punya sekarang. Yang kita pakai sekarang, bulunya tidak begitu naik sehingga dia lebih tipis walaupun gramasinya. Kemarin kita sempat di Medan waktu kita opening, saya kasih kaos ke teman-teman. Om Yanto waktu itu bawa ya sebagai pembicara juga di sana, dia bawa alat gramasi. Mereka bilang ini tipis gitu, ini tipis, kainnya tipis. Tapi setelah di proses gramasi itu ditimbang 190-an. Itu jadi proses finishingnya dibikin bulunya nggak ada sama sekali, dipadetin gitu. Ya, buat teman-teman, sorry videonya kepotong karena memang overhead kameranya jadi nggak kerekam. Tadi kita dikonveksi dan sekarang ada di rumah bersama dengan Damar. Dadah, tuh. Halo teman-teman Bapak, halo. Nah, jadi dari video tadi saya ingin menyimpulkan aja gitu ya, bahwa ada 3 poin yang kalian harus tahu. Yang pertama, pastikan kalau memang beli kaos atau beli kain pengen ketebalan tertentu, pastikan
berapa S. 24S atau 30S atau berapa S. Yang berikutnya adalah pastikan gramasinya. Gramasinya berapa supaya memang benar-benar pasti sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang ketiga, pastikan karakter si kainnya. Karakter kainnya dia padat atau memang ngapas, istilahnya ngapas, ngembang gitu. Jadi kapas bulu-bulunya naik. Nah itu juga tergantung kebutuhan kalian soalnya. Kalau memang kalian butuh yang tebel, agak berbulu, ya memang di proses sablon agak sedikit ada base-nya harus dikasih banyak lah, sedikit masalah kalau memang kalian masih belajar. Jadi dasarnya harus benar-benar ketutup, berikutnya sih nggak masalah gitu ya. Tapi kalau kalian butuhnya yang rata, bulunya padat, emang kecenderungannya sedikit lebih tipis dibanding yang berbulu, itu pastinya proses sablon lebih enak gitu ya. Itu aja kesimpulannya. Si Damar sudah bosen ya, itu aja kesimpulannya. Jadi buat teman-teman iya ya Nana, buat teman-teman itu lihat halo tuh, kamu nggak lihat layarnya ya, jadi nggak tahu ya itu kita lagi direkam. Kamu mah tuh halo dadah, ini halo dadah halo dadah gitu. Oke, itu aja paling teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe aja supaya saya lebih semangat, dan salam sukses, jaga kesehatan, tetap semangat. Semoga kita bisa melewati masa pandemi ini dengan baik sehingga kita bisa lebih produktif ke depannya. Dadah.